Ada yang baru nih. Apaan tuh? Ketemu lagi di Obsesi, obrolan singkat psikoedukasi. Kali ini kita mau bahas nih tentang waspada pelecehan seksual bagi anak di lingkungan pendidikan. Kenapa sih kekerasan seksual bisa terjadi kepada anak di lingkungan pendidikan? Pertama, kurangnya edukasi, kurangnya sosialisasi di lingkungan pendidikan, sehingga banyak anak dan remaja yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tentang batasan tubuh dan perilaku yang tidak pantas. Kedua, lingkungan yang tidak aman. Lingkungan pendidikan yang tidak memberikan punishment kepada anak yang melakukan tindakan bullying dan kekerasan dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual. Ketiga, adanya kekuasaan dan dominasi. Pelaku seringkali berusaha menggunakan kekuasaan untuk mengeksploitasi korban, memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketakutan korban. 4. Ketika sudah terjadi hal yang tidak lazim, muncullah stigma dan ketakutan. Korban seringkali merasa takut atau malu untuk melapor. Hal ini dapat memperburuk situasi karena pelaku semakin leluasa melakukan pelecehan seksual. Kenapa ya? Saat ini anak mudah banget menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Pertama, kepercayaan terhadap figur otoritas atau yang memiliki kekuasaan. Kedua, keterbatasan pengalaman. Anak-anak belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk mengenali tanda-tanda manipulasi atau perilaku yang tidak pantas. Ketiga, ketidakmampuan untuk mengatakan tidak. Banyak anak merasa sulit untuk menolak permintaan atau tekanan dari orang dewasa. 4. Kekurangannya pengetahuan. Pendidikan dan pengetahuan yang kurang memadai tentang batasan pribadi dan perilaku yang tidak pantas dapat menyebabkan anak-anak mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang diperdaya. Kelima, ketakutan dan kecemasan. Anak-anak sering kali takut akan konsekuensi dari menolak atau melawan pelaku. Keenam, kurangnya dukungan. Saat terjadi pelecehan seksual, anak merasa minimnya dukungan dari orang dewasa, termasuk guru dan orang tua, sehingga membuat anak merasa terisolasi dan tidak terlindungi. Sekarang, kami akan membagikan tips agar terhindar dari pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Pertama, komunikasi secara terbuka. Ciptakan lingkungan di mana anak merasa nyaman berbagi pengalaman dan perasaan, termasuk hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman di sekolah. 2. Pengawasan dan keterlibatan. Aktif terlibat dalam kehidupan sosial anak, termasuk mengenal guru dan teman-teman mereka. 3. Peka dengan perubahan anak. Segera lakukan pendekatan terhadap anak dan bertanya apakah ada hal yang kurang pantas yang terjadi di lingkungan pendidikan. Keempat, mampu menjadi teman berbagi bagi anak. Menjadi sahabat adalah jalan keterbukaan anak jika ada hal-hal yang kurang pantas. Kelima, membuat kotak keluhan bagi murid tanpa identitas. Hal ini bertujuan untuk menampung keluhan yang terjadi pada setiap anak agar lebih terbuka mengenai semua kejadian yang terjadi, termasuk pelecehan seksual terhadap dirinya. Sudah saatnya kita peduli, bergerak, dan berani melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual bagi anak di lingkungan pendidikan. Mari kita selamatkan generasi muda bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video obsesi selanjutnya.